Oke, selamat pagi kembali untuk Anda yang bergabung di Sapa Indonesia Pagi bersama saya dan juga Bayu Sutiono. Ya. Di penghujung tahun nih, udah menjelang 2021, walaupun saya masih bingung kemana sih, menjelang 2022 gitu ya. Saya masih bingung kemana sih tahun 2021 ini gitu. Ya, cepat sekali ya tim ya. 3 kali ngedip lah. Iya. Toto udah sampai tiba-tiba sudah bulan Desember lagi dan kali ini dalam edisi spesial menyambut Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi Tahun Baru ini, saya tidak hanya berdua dengan Timothy. Senang sekali kita bisa ketemu sama, saya menyebutnya apa nih ya? Kita kedatangan dua narasumber yang sebetulnya tetap udah lama bener. Mas Trubus Radiansyah dan Ibu Lili Ariana. Kita nggak ketemu begini tuh lama bener sepanjang 2021. Ya. Kangen ke studio Kompas. Ketemunya di Zoom terus. Ngobrolnya tetap beda ya kalau mau ketemu langsung atau lewat Zoom. Tapi ya inilah kita anggap sebagai ada kemajuan lah ya. Karena kondisi COVID yang jelas I miss you-nya terobati. Terobati. Saya nggak nyangka Pak Trubus ada I miss you juga sama Mas Bayu, nggak nyangka saya. Tapi ternyata kangennya. Bukan terlalu sama saya, sama suasana studio gitu. Ini Timothy memang ya. Kangen bisa ngobrol-ngobrol gitu. Iya, itulah. Moga-moga tahun depan lebih baik lagi Pak Trubus gitu. Jadi kita mau ngobrolin soal kondisi, ya kita lihat ke belakang dulu nih 2021 apa yang berlangsung secara politik juga, secara kebijakan publik juga. Lalu nanti di bagian kedua kita ngobrol soal apa sih yang bisa kita prediksi untuk tahun 2022-nya ya, gitu. Jadi nggak terlalu kaget kalau para tokoh politik nanti ada gestur-gestur, pertemuan-pertemuan makin menuju ke 2024. Saya rasa Ibu Leli tuh udah punya catatan-catatannya. Sementara para tokoh-tokoh publik dalam hal ini, para gubernur yang namanya selalu ada atau muncul di survei-survei politik, mereka konsentrasi nggak ya kerja di tahun 2022? Tapi partai-partai selalu bilang pemilu masih jauh. Masih jauh. Kita belum fokus ke sana. Saya nggak percaya. Bu Leli percaya nggak? Bu Leli percaya nggak bahwa partai politik dan tokoh-tokoh yang selalu muncul namanya di survei itu juga merasa bahwa tahun politiknya masih jauh? Atau jangan-jangan itu dibuat? Nggak percaya. Sudah bergerak gitu. Sudah bergerak pasti. Karena apa? Politik itu kan bisa bergerak dalam diam, gitu. Makanya dalam komunikasi politik diam pun punya pesan politik. Gitu loh. Jadi artinya kalau ada di belakang panggung atau di depan panggung juga yang mengatakan bahwa kami nggak mikirin itu, masih mikirin pandemi, tapi di belakangnya ada yang dipikirkan. Selama pandemi ada momen-momen yang bisa ditangkap sebagai sinyal-sinyal politik, entah itu berupa pemberian bantuan, itu kan ada simbol yang digunakan. Siapa Bu Leli? Yang menurut Bu Leli udah kelihatan ya, walaupun kita nggak bisa nyebut bahwa itu gerakan untuk berbentuk kampanye, tapi udah kelihatan bahwa ini kayaknya sudah mulai muncul dan munculnya ini di luar tugas biasa dan udah kelihatan bahwa kayaknya ini udah mulai mengarah untuk meraih elektabilitas ataupun popularitas ke sana gitu. Iya, dari simbol-simbol yang dikenakan aja mungkin berkaitan dengan pandemi kan, spanduk misalnya. Tapi pakai masker untuk Indonesia. Tapi wajahnya? Nah, wajah. Jadi tujuan politiknya tuh udah nampak. Kemudian ini kan kita bicara soal belakang. Kan selama pandemi itu seolah-olah politik itu disembunyikan. Tapi realitasnya politik itu tidak terpengaruh oleh pandemi. Disematkan jangan-jangan? Iya, disematkan dalam setiap momen. Komunikasi politik ketika memberi bantuan yang saya bilang lewat simbol, entah lewat keranjang atau tas-tas kantong kresek itu. Kadang-kadang simbol-simbol itu disisipkan, ini dari ini dari itu, dan itu notabene adalah orang yang juga yang bergerak dalam radar survei. Mungkin dia tidak turun secara langsung, tapi ada kelompok kepentingan sebagai media komunikasi politik yang dia gunakan untuk menyasar simpatisan, konstituen yang mungkin bisa nanti direkrut sebagai bagian dari pemilih loyal gitu. Makin kentara justru belakangan ini ya, Bu Leli, mungkin juga Mas Trubus juga melihat relawan sudah mulai mendeklarasikan diri. Dari mana gitu ya? Bersemangat. Bahkan ada partai politik juga yang berusaha mempopulerkan tentang konvensi rakyat ya. Nah, konvensi, meskipun istilah konvensi itu pernah dilakukan konvensi presiden itu yang waktu itu oleh Golkar 2004. Demokrat 2014. Jangan lupa waktu itu Golkar kan sampai menyodorkan 19 calon yang akhirnya dimenangkan oleh Wiranto. Lalu kemudian diikutin oleh Demokrat. Kalau sekarang bayangan tentang konvensi itu saya menatapnya tidak akan
nanti kita cerita soal 2022 itu ya. Iya, Nah, tapi benar nggak sih Bu Leli bahwa memang ya oke kalau kita nggak percaya bahwa para politisi menganggap masih jauh. Tapi benar nggak bahwa emang masih kejauhan kok, masih banyak yang bisa terjadi dalam 1,5 tahun ke depan gitu. Jangan ada muncul nama baru. Apa memang terlalu cepat untuk bergerak sekarang dibandingkan nanti aja mulai menjelang pemilunya? Tidak. Jadi kerja politik itu sebenarnya ketika orang terpilih itu 1 tahun pertama dia bekerja. Tahun kedua dan seterusnya itu ancang-ancang sudah mulai dilakukan. Karena apa? 1 tahun ya? Karena politik itu kan by design, bukan by accident sebenarnya. Nah, politik itu by design, jadi rekayasa politik, propaganda politik itu harus mulai digerakkan meskipun dalam suasana diam yang saya bilang tadi. Jadi kita mungkin bisa dibohongi, tapi sebenarnya realitas yang nampak itu kan terlihat. Gerakan politik itu ada. Coba lihat sekarang berapa banyak relawan yang sudah berani mendeklarasikan. Belum 2022 kan, masih di penghujung tahun dan masih dalam suasana pandemi. Rasanya memang udah nggak pas ya kalau partai politik kemudian bilang ke kita masih jauh karena ini sudah seperti itu. Mas Trubus, menyinggung sedikit tadi Bu Leli kan mengatakan ini situasi pandemi dalam tanda petik lah kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menuju ke 2024 bagi orang-orang yang punya ambisi, punya posisi dan kemudian ambisi. Nah, ketika orang-orang ini menjabat sebagai pejabat publik, Anda juga melihat nggak bahwa kebijakan-kebijakan, kalau saya sama Timothy ini suka ngobrolnya di belakang berita begitu, kok begini ya bikin kebijakan di sebuah daerah maju mundur mengenai pandemi nih yang sangat penting bagi masyarakat untuk mengikuti begitu, bahkan sampai ke tingkat pusat begitu, seperti ada terbaca nggak sih atau masyarakat mungkin sebetulnya juga nggak bodoh untuk melihat ini kayaknya ada konflik kepentingan antara pertimbangannya panjang gitu ya. Pertimbangan panjang sehingga kemudian seperti saya mau duluan mengumumkan nih. Misalnya ada seorang menteri mengumumkan supaya dia lebih populer gitu. Nah, hal semacam itu benar nggak tuh? Anda juga pasti dapat info dari belakang layar juga kan, Mas Trubus? Iya, menurut saya itu sangat rasional ya. Artinya begini bahwa saya lihat itu satu sikap yang harusnya kolaboratif di saat pandemi, saat suasana extraordinary kalau harus kompak kan harusnya. Kompak, solid. Tetapi yang terjadi adalah berkompetisi. Nah, saya melihat kompetisi itu tidak hanya di antara kementerian dan lembaga, tetapi juga di tingkat daerah juga seperti itu. Nah, inilah saya lihat memang ada kelemahan leadership dari seorang presiden. Karena apa? Karena pada akhirnya mereka masing-masing mempertontonkan kalau bahasa kerennya keahlian, tapi sebenarnya mempertontonkan pencitraannya itu dengan sikap-sikap yang sebenarnya kadang-kadang kontraproduktif masyarakat. Masyarakat bikin gregetan juga, bikin gemes, bikin jengkel juga. Kenapa harus berubah seperti ini dalam situasi yang istilahnya tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan masyarakat seringkali memandang bahwa pemerintah ini serius nggak sih menangani gitu ya. Nah, ini pejabat publik itu tahu nggak? Kadang-kadang mereka bersikap dengan gaya yang marah-marah atau dengan gaya yang istilahnya penuh dengan haru biru lah gitu, katanya gitu, menyebabkan kemudian publik ini selalu bertanya-tanya. Kami itu yang hanya diminta untuk tidak bermobilitas, tetapi kami tidak dikasih apa-apa gitu lah. Ini yang jadi masyarakat itu seringkali ini gitu kan. Kalau ditanya jawabannya kebijakannya sudah ada, sudah dilaksanakan secara baik, selalu para pejabat bilangnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari proses seremonial dari PSBB ke PPKM, ini jelas sekali bahwa di situ banyak sekali kepentingan ke 2024-nya sangat tinggi gitu loh. Jadi itu masyarakat juga melihat itu, Mas. Nah, ini karena memang publik itu kan punya logika dua. Sejatinya satu melihat dari sisi perilaku pejabat publiknya, itu perilaku satu. Yang kedua dari perilaku kelembagaannya. Ketika membuat kebijakan itu kebijakan seperti setengah hati, kadang-kadang berpihak, tidak berkeadilan, diskriminatif, itu muncul terus gitu. Kalau sambil mungkin bisa ditarik. Jadi, mohon maaf Mas Trubus. Itu banyak nggak sih kelihatan bahwa untuk kebijakan-kebijakan yang kurang mengenakan itu memang akhirnya seringkali dari daerah seperti menyerahkan itu kepada pusat, baru nanti kebijakan-kebijakan yang mungkin
khas setiap daerahnya baru mereka ambil. Tapi seringkali memang untuk hal-hal yang berat seperti pembatasan gitu ya daerah seringkali mengatakan ya kita cuma ngikut pusat. Jarang ada yang berani bahkan melebihi pusat gitu. Ya udah kan boleh kan sebenarnya kan pada waktu itu aturannya tidak membatasi mobilitas. Ya udah di daerah saya bahkan lebih ketat lagi, itu kan jarang terjadi gitu loh. Banyak yang nggak enak itu akhirnya diberikan kepada pusat gitu untuk pembatasan tersebut gitu Mas Trubus. Jadi begini Mas, itu persoalannya bukan mereka daerah tidak berani, tetapi memang pusat sendiri cenderung koersif, kan semua kebijakannya kan top down ya, top down. Jadi yang terjadi misalnya daerah Tegal pernah melakukan lockdown, tapi yang terjadi kemudian bukannya itu didukung dalam konteks penanganan pandemi COVID, yang didukung adalah seolah-olah kepala daerah di Tegal adalah orang yang membangkang desiden malah ditegur. Dapat teguran. Nah ini akhirnya rasanya rasa nggak enak kan. Ada beberapa daerah misalnya kalau lihat Banjarnegara itu waktu itu terus dengan seenaknya saja menerapkan kebijakan yang ya suka-suka gue aja gitu waktu dengan bupati yang ini kan gitu. Jadi masyarakat akhirnya ya ada yang hajatan lah mereka yang ini karena semua yang ditetapkan dalam PPKM PSBB itu maupun PPKM itu tidak dilaksanakan dengan baik. Ketika pemerintah memaksa dalam kondisi yang sangat kritis yaitu bulan Juli ya kalau nggak salah. Itu kan ada situasi di mana virus Delta naik, di situ kemudian PPKM istilahnya darurat mulai tanggal 3 Juli itu. Nah, itu masyarakat mulai dikekang, tetapi persoalan kebijakan pemerintah lucu. Ini ada sektor esensial, ini sektor non esensial. Yang esensial boleh masuk, yang non esensial hanya nggak boleh sama sekali. Ini boleh 50%. Nah, ketika itu terjadi di lapangan, prakteknya daerah bingung. Ya kan mana? Karena kebutuhan taruh misalnya sektor keuangan itu boleh masuk. Tetapi persoalannya kalau asuransi ya sektor keuangan, tapi nggak boleh. Dia nggak merasa bagian itu. Ada sektor namanya ban gitu. Di daerah itu tambal ban lebih dibutuhkan daripada soal asuransi. Lah ini terjadi kekacauan cara berpikir belum lagi daerah aglomerasi gitu. Iya. Kerjanya di mana, jadi saya masuk atau enggak gitu. Iya, itu jadi hal-hal yang memang kebijakan itu banyak sekali menurut saya memang tidak hanya koersif dipaksakan tapi tumpang tindih juga kebijakannya itu sering kalau bahasa ini ya bukan setengah hati enggak sih? Kayak asal-asalan gitu loh. Ya sudahlah gini aja misalnya bikin ganjil genap di hari Sabtu Minggu daerah misalnya kayak Bogor misalnya kan. Jadi masyarakat tuh seperti maunya kayak dipermainkan seperti ada kebijakan yang penting nanti berubah lagi. Nanti berubah lagi. Kenapa kok tidak ada koordinasi misalnya dengan Depok itu gimana, dengan Bekasi bagaimana itu nggak ada masing-masing daerah. Seperti tidak ada koordinasi. Saling ini loh saya yang paling berkuasa gitu loh. Jadi seperti itu dan masyarakat dipertontonkan itu hal-hal yang menurut saya publik jadi akhirnya ya ada bahasa gergetan juga, bahasa kemudian kecewa marah gitu. Kalau ini terus berlanjut ke tahun-tahun depan terutama menjelang tahun pemilu, apa tuh yang akan sampai ke masyarakatnya tuh apa gitu? Sementara situasinya pemerintah terus mengupayakan kita jangan sampai terjadi gelombang ketiga kan, jadi sama Mas Trubus. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan sehingga di tahun depan situasi ini bisa terkendali? 2024 sudah makin dekat, tapi bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan publik bisa lebih ajak buat publik sehingga kita bisa menekan pandemi dan situasi-situasi yang lain dari politik juga nanti kita ingin tahu seperti apa nih. Sebutlah prediksinya ke depan. Prediksi, bukan menerawang ya. Bukan menerawang. Bukan meramal. Bukan meramal. Oke, jangan kemana-mana. Kami segera kembali.